إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين التابعين واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan taufik, hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menunaikan salat Jumat. Salam serta salawat semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan segenap orang yang mengikuti mereka dengan baik ila yaumil qiyamah. Ya ma'asyar muslim rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang sangat besar terhadap kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perjalanan kita selaku umat dari kelahirannya sampai kelak terjadinya hari kiamat, peristiwa demi peristiwa, waktu demi waktu yang akan kita lewati, seluruhnya telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita pada hari ini yang kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, tatkala kemudian kita tidak memperhatikan arahan-arahan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi tersesat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, potongan-potongan fitnah akhir zaman tersebut akan berakhir tatkala dibunuhnya Al-Masih Dajjal. Disebut Dajjal karena dia adalah pendusta. Namun sebelum kepada fitnah terbesar yang diperingatkan oleh semua nabi kepada umatnya, akan banyak terjadi rangkaian-rangkaian fitnah yang tatkala kita tidak memperhatikannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang tersesat. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang potongan-potongan peristiwa akhir zaman sampai kepada turunnya Nabi Isa alaihissalam dan turunnya Imam Mahdi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu peristiwa besar yang banyak dibicarakan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebut dengan Al-Malhamah Kubra, yaitu perang besar. Perang besar yang akan menjadikan kekuatan Islam nanti menjadi superpower di permukaan dunia ini. Perang besar antara kekuatan kafirin dan kekuatan kaum muslimin. Tatkala itu kaum muslimin berdiri di bawah satu bendera akan dikeroyok oleh 80 bendera, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana setiap bendera akan terdiri dari 12.000 pasukan. Di antara pemimpin daripada bangsa yang akan memerangi kaum muslimin tersebut adalah bangsa Rum
yang disebut oleh para ulama pada hari ini adalah Amerika. Bahkan Rasulullah SAW telah menetapkan di mana kelak para bangsa Rum ini akan dibantai, yaitu suatu tempat yang disebut dengan Amak atau Dabik, sebuah kota yang hari ini berada di wilayah Suriah. Dan potongan-potongan fitnah tersebut hari ini telah mulai berjalan di Suriah. Kaum muslimin hari ini di Suriah dan di Irak dengan mengatasnamakan perang melawan terorisme, Rusia dan Amerika telah mengumpulkan 65 negara untuk memerangi komunitas kaum muslimin yang ingin menegakkan syariat Islam di bumi Suriah dan Irak. Bahkan mereka memiliki cita-cita untuk menggenapkan nubuah Rasulullah SAW, membumikan Islam ke seluruh dunia dari ujung barat dan ujung timur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sebagian besar dari umat ini buta tentang realita, buta tentang kabar-kabar akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, justru hari ini mereka berada satu barisan bersama dengan Amerika dan Rusia untuk memusuhi kaum muslimin, ikut mencap kepada orang-orang yang berjuang untuk menegakkan syariat Islam sebagai teroris, sebagai khawarij, dan sebagai kaum radikal. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan para hadirin sekalian tentang fenomena ini dengan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh Albani. Nasruddin Albani adalah ulama hadis pada abad ini yang paling diakui. Maka tatkala Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih, maka hampir seluruh ulama akan mengatakan hadis ini sahih. Di mana Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawat hada'at tasaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha al-sadiq wa yu'tamina fiha al-ha'in wa yakhunu fiha al-amin wa yantiqu fiha ruwaibidah." Qila wa ma ruwaibidah? Qala ar-rajulu tafata takallamu fi amril 'ammah. Rasulullah SAW mengatakan, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, di mana pendusta dipercaya dan orang-orang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah dan orang yang amanah dikhianati. Dan berbicara di zaman itu para ruwaibidah. Ditanyakan kepada Rasulullah, siapakah ruwaibidah itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, orang bodoh yang berbicara dalam masalah umum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan redaksi hadis ini. Rasulullah mengatakan akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, di mana pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa sadar atau tidak, kita hari ini selalu menjadi bulan-bulanan tipu daya para pendusta. Kita menjadi bulan-bulanan tipu daya media-media Yahudi dan Nasrani, sehingga kita menempatkan para pahlawan sebagai penjahat, sementara penjahat dikatakan sebagai para pahlawan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah berita yang berasal dari orang-orang mukmin saja, Allah memerintahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian suatu berita dari orang-orang fasik, maka telitilah. Jangan sampai kalian menimpakan suatu musibah karena kebodohan kalian sehingga kalian menyesal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan tatkala datang kepada kita suatu berita agar kita menelitinya. Ini berita dari orang-orang beriman. Bagaimana berita dari orang-orang kafir yang hari ini mereka menguasai media-media internasional seperti CNN, AFP Press dan sebagainya, yang hari ini kita aminkan seluruh beritanya. Sehingga tatkala Amerika dan Yahudi mengatakan ini adalah teroris, maka kita akan katakan itu adalah teroris. Bahkan hari ini kamus untuk menentukan siapa penjahat dan siapa pahlawan ada di tangan Amerika dan Yahudi. Sehingga kita lihat hari ini, tatkala umat Islam menjadi korban kebiadaban daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani atau komunitas agama lain, maka komunitas agama lain tersebut tidak pernah disebut teroris. Setiap hari kaum muslimin Palestina dibantai oleh orang-orang Yahudi dengan bom fosfor, bom yang dilarang dipergunakan berdasarkan perjanjian Jenewa. Tapi adakah
Dunia mengatakan bahwa Israel adalah teroris? Tidak. Bahkan Amerika telah membunuh ribuan kaum muslimin dari Irak dan Syria dengan senjata-senjata pemusnah massal yang membunuh anak-anak, wanita dan orang tua. Tidak ada satupun pemimpin dunia yang mengatakan Amerika adalah teroris. Dan ketika kaum muslimin yang ada di Myanmar dibantai oleh biksu Buddha atas perintah biksu Buddha, ribuan kaum muslimin dibunuh, anak-anak dibantai dengan cara yang sangat keji. Tidak ada orang yang mengatakan biksu Buddha adalah teroris. Ketika Perancis dengan pesawat-pesawat tempurnya menghancurkan perkampungan kaum muslimin yang ada di Irak dan Suriah, membunuh anak-anak kaum muslimin, membunuh wanita dan anak-anak, tidak ada yang mengatakan Perancis adalah teroris. Tapi tatkala bangkit umat Islam untuk melawan kezaliman-kezaliman tersebut, akan disebut teroris, dan kita ikut mengaminkan karena berita-berita yang kita baca dari media-media Yahudi dan Nasrani tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lebih berkasihan kepada para penjahat daripada korban kejahatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa waktu yang lalu kita melihat di media ada pembunuhan terhadap seorang pilot Yordan bernama Muaz Kasasbeh yang dibunuh dengan cara bakar oleh para mujahidin. Kita mengecamnya. Padahal ratusan orang yang telah dibunuh dengan cara dibakar oleh Muaz Kasasbeh dengan bom-bom klasternya. Kita mengecam tatkala ada orang Islam yang melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Prancis di Paris. Tahukah kalian, tahukah kita bahwa ribuan anak-anak kaum muslimin, para wanita dan orang tua telah dibunuh oleh Prancis melalui pesawat-pesawat jet tempurnya di Suriah dan di Irak. Tapi kita tidak pernah mengatakan mereka teroris. Bahkan kita bersimpati terhadap para teroris tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Inilah kehebatan daripada tipu daya. Kita lebih percaya kepada para pendusta. Kita lebih percaya kepada Yahudi dan Nasrani dalam menyebarkan berita. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan senang kepada kalian Yahudi dan Nasrani sampai kalian ikut agama mereka. Tapi berita-beritanya kita benarkan. Tidak mungkin semacam CNN, AFP dan sebagainya akan memberikan berita yang lurus, akan memberitakan berita yang benar tentang kaum muslimin. Pasti mereka akan membuat berita-berita yang tidak benar, akan menggambarkan gambaran-gambaran yang buruk tentang pejuang-pejuang Islam, dan kita mengaminkannya, dan kita turut menuduh mereka sebagai teroris. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita telah menjadi korban penipuan dari orang-orang kafir. Kita telah masuk kepada suatu zaman, suatu tahun yang penuh dengan penipuan, sehingga kita lebih mempercayai para penipu daripada orang-orang yang jujur. Bahkan kita lebih percaya kepada teori-teori orang-orang kafir daripada petunjuk Allah dan Rasulnya. Kita lebih percaya kebenaran demokrasi daripada kebenaran petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita lebih menganggap adil hukum-hukum buatan manusia daripada hukum yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Sungguh sangat mengkhawatirkan tahun-tahun penipuan ini. Dan puncak daripada tahun penipuan itu adalah munculnya Dajjal. Disebut Dajjal karena dia adalah penipu. Dajjal akan memiliki banyak penipu. Karena apa? Karena kelihayannya dalam tipu daya. Dia akan tampil menjadi seorang yang alim, menjadi seorang yang mengayomi kepada umat ini. Di akhir zaman kita akan menemui dua Al-Masih. Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Ibnu Maryam. Kalau hari ini saja kita tidak bisa melihat kebenaran, kalau hari ini saja kita tidak bisa membedakan mana pemimpin kafir dan mana pemimpin kaum muslimin, lalu bagaimana kelak ketika fitnah ini makin parah, kita akan bisa membedakan mana Al-Masih Dajjal dan mana Al-Masih Ibnu Maryam. La haula wala quwwata illa billah. Kita lebih percaya kepada teori-teori orang kafir. Bukankah sebagian besar dari umat Islam pada hari ini masih percaya bahwa kita adalah seketurunan dengan kera seperti teori Charles Darwin yang Yahudi? Kita masih ragukah dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kita keturunan Adam, yang Adam diciptakan oleh Allah dengan kedua belah tangannya? Dan hari ini teori sesat Charles Darwin masih diajarkan di sekolah-sekolah kita untuk meracuni akidah-akidah kaum muslimin, untuk mengkafirkan, memurtadkan generasi kita, sehingga mereka menentang adanya eksistensi Allah sebagai Al-Khaliq dan lebih percaya bahwa lahirnya manusia adalah merupakan sebuah proses evolusi. Dan kita lebih percaya demokrasi lebih baik daripada Islam.
Padahal demokrasi adalah sampah pemikiran yang berawal daripada pemikiran orang-orang Yahudi. Bahkan sebagian lagi menjadikan demokrasi yang najis sebagai sarana untuk memperjuangkan Islam. Ini adalah kebodohan yang paling bodoh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa yukadzibu fiha shadiq wa yu'tamina fiha al-kha'in." Akan diberikan amanah, ya, di mana para pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan. Pengkhianat diberi amanah dan orang amanah dikhianati. Ya. Para pengkhianat akan diberi amanah. Orang-orang yang menjual agama, orang-orang yang menggadaikan agama justru dijadikan sebagai pemimpin. Sementara pemimpin yang menegakkan hukum syariat Islam dikatakan sebagai penjahat perang, dikatakan sebagai teroris, dikatakan sebagai orang-orang sesat. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran demokrasi dianggap sebagai orang yang baik. Sementara orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dikatakan sebagai orang-orang yang sesat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan atas orang-orang pengkhianat di tengah-tengah kita adalah sesuatu yang sudah sama-sama kita maklumi, sudah sama-sama kita ketahui. Di mana amanah-amanah yang diberikan untuk memimpin ternyata dijadikan sebagai sarana untuk memperkaya diri mereka sendiri, untuk memperkokoh eksistensi diri dan kelompoknya. Inilah fenomena yang diajarkan, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan pengkhianat akan diberi amanah dan orang-orang yang amanah dikhianati. Orang-orang yang amanah yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dianggap aneh, dianggap sesat. Orang yang menegakkan hukum Islam dianggap sesat. Sementara orang yang menjunjung tinggi hukum-hukum buatan manusia, konstitusi yang berasal dari akal manusia, dikatakan sebagai orang-orang baik, dikatakan sebagai pemimpin-pemimpin yang soleh. Dengan apa kita membuat timbangan kalau bukan Al-Quran dan Sunnah? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan berbicara di zaman itu para ruwaibidah. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah oleh sahabat, "Wa ma ruwaibidah?" Siapakah ruwaibidah itu ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafatat takallamu fi amril 'ammah. Beliau bersabda, orang bodoh yang berbicara dalam masalah umum. Orang bodoh, orang yang tidak mengerti agama tetapi berbicara di dalam masalah umat. Orang bodoh tapi berbicara tentang persoalan agama. Inilah yang terjadi ketika kebebasan berpendapat, yang katanya kebebasan berdemokrasi, dibuka lebar-lebar. Sehingga orang-orang bodoh yang tidak mengerti agama ditanyakan tentang persoalan agama. Pernah satu kali dalam sebuah acara reality show di sebuah radio swasta, Radio El Sinta, pada bulan Ramadan dibahas tentang persoalan hijab, tentang persoalan jilbab bagi wanita. Ketika kita berbicara tentang persoalan jilbab, maka seharusnya yang dijadikan menjadi rujukan adalah para ulama yang mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah. Tapi sangat aneh, di Radio El Sinta ketika berbicara tentang persoalan jilbab, yang menjadi narasumber untuk berbicara tentang persoalan jilbab adalah Dorce Gamalama, seorang banci. Kita tahu orang transgender dari laki-laki kemudian beroperasi menjadi wanita, yang statusnya di dalam Al-Quran, dalam Islam adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya kalau kemudian orang-orang bodoh ini berbicara tentang persoalan umat? Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, fitnah akhir zaman salah satunya adalah akan munculnya du'at ila abwabi jahannam. Apa? Dai-dai yang menyeru orang untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Dai-dai yang mengajak orang untuk menuju kepada pintu-pintu neraka jahanam. Bukan dai-dai yang mengajak orang kepada keislaman, bukan dai yang mengajak orang kepada keselamatan dunia dan akhirat, tapi dai-dai yang mengajak kepada neraka jahanam. Dai-dai yang menyeru orang untuk bergabung kepada kelompoknya. Dai yang bukan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menyeru kepada kelompoknya untuk memperkuat suaranya, untuk memperkuat kelompoknya, bukan untuk memperkuat agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh daripada duat-duat ila abwabi jahannam. Bukan menyeru kepada ilallah, tapi ila hisbi. Bukan menyeru kepada Allah, tapi menyeru kepada kelompokku, menyeru kepada golonganku. Ilayya, kepada aku, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang akan disampaikan dalam misi-misi dakwahnya adalah misi-misi politik, misi-misi kepentingan kelompoknya. Inilah dai-dai yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW akan muncul di akhir zaman. Sedangkan dai-dai Rabbani,
dai-dai yang berjalan di Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak akan menyeru kecuali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak akan menyeru kepada jalan Yahudi, jalan Nasrani seperti demokrasi. Tidak. Mereka akan menyeru orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menyeru orang untuk kembalikan kejayaan Islam yang pernah dinikmati selama sekian abad, di mana ketika itu tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Islam. Umat Islam bebas untuk melaksanakan agamanya, tidak seperti hari ini. Islam yang bisa kita laksanakan hadirin pada hari ini hanya 10%. 90% Islam tidak bisa kita laksanakan. Kita hanya diperbolehkan sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kita menegakkan hukum syariat Islam yang ayatnya sekian ratus, yang sekian banyak dalam ayat Al-Quran ribuan, tidak bisa kita laksanakan. Kita menerapkan hukum hudud bagi pencuri, kita menerapkan hukum ekonomi Islam tanpa hukum riba, kita tidak bisa. Kita menerapkan hukum rajam bagi pezina, akan dikatakan melanggar HAM, tidak berperi kemanusiaan. Jadi hanya 10%, ya, bahkan kurang dari 10% ayat-ayat Al-Quran, ajaran-ajarannya Islam yang bisa kita laksanakan. Dan tidak akan bisa kita melaksanakan ajaran syariat Islam secara 100% kecuali dengan berlakunya hukum syariat Islam di bawah naungan daulah Islamiyah yang kelak kekuasaannya dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan membentang dari ujung barat sampai ujung timur, akan menaungi semua tempat yang disinari oleh matahari. Dan insya Allah waktu itu sangat dekat. Inna subuhu biqarib. Waktu itu sangat dekat. Hadanallah. Ikhwan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat gambaran potongan-potongan fitnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman, hampir-hampir tidak ada orang yang selamat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ketika itu kelak nanti ada orang di pagi hari dalam keadaan beriman, malam hari sudah kafir. Malam hari beriman, pagi hari sudah kafir. Bahkan orang ketika itu yang paling kuat imannya, mengaku yang paling kuat imannya, justru menjadi pengikut Al-Masih Dajjal. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tidak daya dan kekuatan kecuali kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, silakan Anda membaca media, silakan Anda nonton TV, baca internet, tapi jangan lupakan perjalanan umat ini telah secara gamblang dan jelas digambarkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita setiap step daripada perjalanan umat ini. Jangan sampai karena kita tertipu dengan media, kelak kita bukan berada dalam satu barisan dengan kaum muslimin di bawah pimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Justru kita akan berperang bersama 80 bendera di bawah bendera bangsa Rom, yaitu bangsa Amerika, yang hari ini merupakan penjahat besar yang paling banyak membunuh kaum muslimin. Yang hari ini senang atau tidak senang, terima atau tidak terima, saya katakan seluruh pendapat Amerika, seluruh kebijakan Amerika diaminkan oleh sebagian besar umat Islam. Tatkala Amerika mengatakan ini teroris, maka akan dikatakan teroris. Ketika ada orang Islam membakar gereja, akan dikatakan teroris. Tapi ketika ada orang komunitas lain membakar masjid ketika Lebaran, tidak akan disebut teroris dan tidak akan dikenakan undang-undang teroris. Maka tidak ada satupun di negeri ini ada orang non-muslim yang dikenakan undang-undang teroris, sekalipun mereka memiliki senjata, mereka membunuh polisi, mereka membunuh tentara, dan mereka membakar kaum muslimin. Tidak ada satupun. Ini menunjukkan bahwa undang-undang teroris adalah merupakan alat bagi Amerika untuk memerangi kaum muslimin. Sadarlah, wahai kaum muslimin, ikutilah petunjuk Allah dan Rasulnya agar kita tidak menjadi tersesat dan kita tidak menjadi satu barisan dengan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fi qur'anim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum bi tilawatihi innahu was-samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya bittaqwallah kama qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'ihum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir Allahumma ansur junuda daulah islamiyah fi Iraq wa Syam, fi Yaman, fi Syam, fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ahlik al-Amriki, Allahumma ahlik al-Rusi, Allahumma ahlik Faransi, Allahumma ahlik Turki, Allahumma ahlik Yordani, Allahumma ahlik Inggilisi, Allahumma ahlik aduwa junuda daulah islamiyah fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.